Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Pala dan teman saya Audi Yuswanto. Di sini kami akan mempresentasikan gerak kursi linear dan hukum Kepler. Saya akan mempresentasikan gerak kursi linear dan teman saya Audi akan melanjutkan di hukum Kepler. Gerak kursi linear. Fungsi bernilai vektor R3 didapat digunakan untuk menyatakan gerak sebuah titik pada ruang. Misalkan T adalah waktu dan koordinat titik P diberikan oleh persamaan parameter X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, Z sama dengan Ht, maka vektor Rt sama dengan Fti ditambah Gtj ditambah Htk. Selanjutnya ada kecepatan dan percepatan. Sejalan dengan gerak linear, kita definisikan kecepatan Vt dan percepatan At, titik yang bergerak P oleh Vt sama dengan R aksen T sama dengan F aksen Ti ditambah G aksen Tj ditambah H aksen Tk dan At sama dengan R double aksen T sama dengan F double aksen Ti ditambah G double aksen Tj ditambah H double aksen Tk. Kita lihat di sini bahwa Vt mempunyai arah garis singgung. Vektor percepatan At mengarah ke sisi cekung kurva, yaitu sisi yang mengarah ke tempat mencengkungnya kurva. Panjang kurva. Jika lintasan objek digambarkan oleh vektor posisi Rt sama dengan Ft, Gt, Ht, maka panjang lintasan dari waktu T sama dengan A sampai T sama dengan B adalah berikut. Ini adalah rumusnya. Dan panjang lintasan dari T sama dengan A, sama dengan A sampai waktu sembarang U ialah SU sama dengan integral U sampai A akar F aksen U kuadrat ditambah G aksen U kuadrat ditambah H aksen U kuadrat atau SU dari integral dari U sampai A R aksen U du. Selanjutnya ada gerak melingkar. Salah satu penerapan gerak kursi linear yang penting yaitu gerak melingkar seragam muncul di dimensi 2. Andaikan bahwa sebuah benda bergerak di bidang XY berlawanan arah berputar jarum sekeliling lingkaran pusat 0,0 dan jari-jari A pada laju sudut tetap sebesar radian tiap detik. Jika posisi awalnya adalah A,0, maka vektor posisinya adalah RT sama dengan A cos omega TI ditambah A sin omega TJ. Berikut ada contoh soal yaitu di mana kita disuruh mencari kecepatan, dan laju untuk gerak melingkar seragam. Penyelesaiannya yaitu kita diferensialkan vektor posisi RT sama dengan A cos omega TI ditambah A sin omega TJ untuk memperoleh Vt dan At. Kecepatannya kita dapat segini, minus A omega sin omega TI ditambah A omega sin omega TJ. Lalu percepatannya At sama dengan R double aksen T sama dengan min A omega kuadrat cos omega TI ditambah A omega kuadrat cos omega TJ. Selanjutnya, laju ds per dt yaitu panjang vektor Vt sama dengan akar dari minus A omega sin omega T kuadrat ditambah A omega cos omega T kuadrat sama dengan AW. Perhatikan bahwa jika A kita bayangkan berpangkal pada lokasi benda di titik P, maka A mengarah secara langsung ke titik asal dan tegak lurus terhadap vektor kecepatan V. Ada contoh soal lagi, contoh 4. Carilah percepatan, dan laju untuk sembarang helix. Helix sama dengan A cos omega TI ditambah A sin omega TJ ditambah CTK. Penyelesaiannya yaitu kecepatan sama dengan Vt sama dengan R aksen T sama dengan min A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega TJ ditambah CK. Percepatannya yaitu AT sama dengan R double aksen T sama dengan min A omega kuadrat cos omega TI min A omega kuadrat sin omega TJ. Laju ds per dt yaitu panjang si
vektor VT-nya, kita dapat jadi akar dari A kuadrat omega kuadrat tambah C kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal 5. Persamaan parameter sebuah benda yang bergerak di bidang adalah X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Dengan T menyatakan waktu dan kan itu jadi ini kan waktu dan 0 dan T dan T aja dan 0 lebih kecil dan iya. Lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 2 pi. Contoh 5, persamaan parameter sebuah benda yang bergerak di bidang adalah X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T dengan T menyatakan waktu dan 0 lebih kecil kurang dari T, lebih kecil kurang dari sama dengan T, lebih kecil dari kurang sama dengan 2 pi. Misalkan P menunjukkan posisi benda. A. Gambarlah grafik lintasan P. B. Carilah ekspresi untuk kecepatan VT, laju panjang vektor VT, dan kecepatan AT. Yang C. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum laju dan tempat terjadinya. D. Perlihatkan bahwa vektor kecepatan yang berpangkal di P selalu mengarah ke titik asal. Kita jawab dulu yang A. Gambarlah grafik lintasan P. Di sini kita tahu X sama dengan 3 cos T. Maka cos T sendiri kita jadikan X per 3. Dan kita tahu Y sama dengan 2 sin T, maka sin T sama dengan Y per 2. Lalu kita gunakan sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1 yang kita masukkan, jadinya begini. Ini adalah persamaan elips dengan sumbu utama 3 di arah X dan sumbu minor 2 di arah Y. Lalu ini jawaban untuk yang B. Kita dapatkan RT-nya itu 3 cos TI ditambah 2 sin TJ. Lalu kita dapat kecepatannya, tinggal kita turunkan jadi minus 3 sin TI ditambah 2 cos TJ. Lalu untuk mencari percepatannya kita turunkan lagi. Kita dapat min 3 cos TI dikurang 2 sin TJ. Terus untuk mencari laju tinggal kita kuadratkan VT ditambah AT kuadrat, jadinya begini, 9 sin kuadrat T tambah 4 cos kuadrat T sama dengan 5 sin kuadrat akar 5 sin kuadrat T plus 4. Selanjutnya contoh 6. Sebuah peluru kendali ditembakkan peluru kendali ditembakkan dari titik asal dengan sudut sebesar theta dari sumbu X positif dan laju awal adalah mu 0 feet per detik. Dengan mengabaikan gesekan, carilah ekspresi untuk kecepatan Vt dan posisi Rt, serta perlihatkan bahwa lintasan peluru berupa parabola. Penyelesaiannya, kita punya At sama dengan min 32 J kaki per detik. Kondisi awalnya yaitu R0 sama dengan 0, V0 sama dengan mu 0 cos theta I ditambah mu 0 sin theta J. Lalu kita untuk mencari Vt-nya kita integrasikan dulu, yaitu kita dapat integral dari min 32 dt yaitu min 32 tj plus c. Gunakan kondisi awal V0 sama dengan mu 0 cos theta I ditambah mu 0 sin theta j untuk menunjukkan si c-nya. Jadi kita dapatkan si c1-nya yaitu mu 0 cos theta I ditambah mu 0 sin theta j. Jadi si Vt kita dapatkan mu 0 cos theta I tambah mu 0 sin theta min 32 tj. Lalu untuk mencari si posisi Rt kita integrasikan lagi. Kita dapat integral dari mu 0 cos theta I ditambah mu 0 sin theta min 32 tj dt sama dengan T mu 0 cos theta I ditambah T mu 0 sin theta min 16 T kuadrat J plus C2. Gunakan kondisi awal R0 sama dengan 0 untuk menentukan C2 sama dengan 0. Jadi si RT sama dengan T mu 0 cos theta I tambah T mu 0 sin theta min 16 T kuadrat J.
Untuk mencari persamaan lintasan, kita hilangkan parameter T dalam persamaan berikut. Lalu lanjut contoh 7. Bola kasti dilempar dengan kecepatan awal 75 mil per jam, 1 derajat di atas horizontal dalam arah sumbu X positif dari ketinggian awal 8 feet. Posisi awal adalah R0 sama dengan 8K sebagai tambahan terhadap percepatan yang diakibatkan gaya berat. Putaran bola mengakibatkan percepatan 2 feet per detik. Dalam arah Y positif, berapa posisi bola ketika komponen X-nya adalah 60,5 feet. Untuk penyelesaiannya yaitu vektor posisi awal RT sama dengan 8K dan vektor kecepatan awal adalah LV0 sama dengan 110 cos 1 ditambah 110 sin 1 derajat K. Vektor kecepatan adalah AT sama dengan 2J min 32K. VT sama dengan integral AT dt. Integral dari 2J min 32K dt sama dengan 2TJ min 32TK tambah C1. Karena 110 cos 1 derajat I tambah 110 sin 1 derajat K sama dengan V0 sama dengan C1, kita mempunyai VT sama dengan 110 cos 1 derajat I ditambah 2TJ ditambah 110 sin 1 derajat dikurang 32T K. Dengan mengintegrasikan vektor kecepatan memberikan posisi RT sama dengan integral VT dt sama dengan integral dari 110 cos 1 derajat I ditambah 2TJ ditambah 110 sin 1 derajat dikurang 32T K. Kita dapatkan 110 cos 1 derajat TI ditambah T kuadrat J ditambah 110 sin 1 kuadrat T dikurang 16T kuadrat K ditambah C2. Posisi awal R0 sama dengan 8K mengimplikasikan bahwa C2 sama dengan 8K. Jadi RT sama dengan 110 cos 1 derajat TI ditambah T kuadrat J ditambah 8 tambah 110 sin 1 kuadrat T min 16T kuadrat K. Berikutnya kita harus mencari nilai T sehingga komponen X adalah 60,5 feet. Dengan menetapkan 110 cos 1 derajat T sama dengan 60,5 menghasilkan T 60,5 dibagi 110 cos 1 derajat, aproksimasinya 0,55008 detik. Posisi bola pada waktu ini ada R 0,55008 sama dengan 110 cos 1 derajat 0,55008 I ditambah 0,55008 kuadrat J ditambah 8 ditambah 110 cos 1 derajat 0,55008 dikurang 16 dikali 0,55008 kuadrat K. Aproksimasinya 60,5 I ditambah 0,303 J ditambah 4,21 K. 4,21 K. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Audi. Selanjutnya saya akan melanjutkan hukum pergerakan Kepler. Itu ada hukum pertama, itu lintasan elips. Planet bergerak dalam. Yang pertama ada hukum pergerakan Kepler. Hukum pertama yaitu lintasan elips. Planet bergerak dalam lintasan elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Pembuktian matematisnya melibatkan penyelesaian persamaan diferensial vektor untuk gaya gravitasi. Itu F sama dengan negatif Gm Gfm per mutlak R pangkat 3 dikalikan dengan F. Lalu hukum yang kedua, luas yang sama. Garis yang menghubungkan planet ke matahari menyapu luas
menyapu luas yang sama dalam interval waktu yang sama. Dan persamaannya adalah dA per dt sama dengan setengah mutlak dari RT kali R aksen T sama dengan konstanta. Lalu ada hukum yang ketiga, periode. Kuadrat periode orbit berbanding lurus dengan pangkat 3 sumbu semi mayor orbit, yaitu T, T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4 di pangkat 2 per GM. Dan ada contoh 9, itu ada percepatan gravitasi. Itu ada AT sama dengan min 32J per detik kuadrat dengan kondisi awal R0 sama dengan 0, V0 sama dengan V0 cos theta I plus V0 sin theta J. Integrasi pertama kecepatan, Vt sama dengan integral dari AT dt sama dengan integral min 32 dtj sama dengan min 32 tj plus C1. Kita gunakan kondisi awal atau V0, itu V0 cos theta I plus V0 cos, sorry, maaf. Kita gunakan kondisi awal V0 sama dengan V0 cos theta I plus V0 sin theta J. Lalu untuk menentukan C1-nya, C1 sama dengan V0 cos theta I plus V0 sin theta J. Jadi Vt sama dengan V0 cos theta I plus V0 sin theta min 32T kali J. Lalu untuk integrasi kedua, untuk menentukan posisi, RT sama dengan RT sama dengan RT sama dengan apa sih namanya anjir? Oh ya, sorry. RT sama dengan integral Vt dt sama dengan integral V0 cos theta I ditambah V0 sin theta min 32T kali J dt. Itu sama dengan itu itu menjadi RT sama dengan T0 cos theta I plus T0 sin theta min T kuadrat J. Sebelumnya saya terpotong, jadi saya lanjutin dulu aja. Maka dapat disimpulkan F aksen C sama dengan CF sama dengan A. Lalu aplikasi lain dari sifat tali atau string property ke titik B memberikan F aksen B sama dengan DF sama dengan A min H. Lalu kita menggunakan teorema Pythagoras untuk memperoleh F aksen B kuadrat sama dengan H kuadrat plus 2C kuadrat. Lalu kita melihat gambar 11 dari atas, yaitu F aksen B sama dengan 2A min BF sama dengan 2A min H. Lalu masih di tempat 9. Jika hasil-hasil ini kita gabungkan, kita mendapatkan A kuadrat plus 2C kuadrat sama dengan F aksen B kuadrat, itu 2A min H kuadrat sama dengan 4A kuadrat min 4A plus H kuadrat. Sehingga kita memiliki 4C kuadrat sama dengan 4A kuadrat min 4AH. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat min AH. Karena A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka kita dapat simpulkan bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat min AH. Sehingga B kuadrat sama dengan AH. Titik B juga terjadi ketika sudut theta sama dengan pi per 2 menggunakan hukum pertama Kepler. H sama dengan R pi per 2 sama dengan R0 1 plus E per 1 plus E cos pi per 2 sama dengan R0 1 plus E. H sama dengan 1 per GM dikalikan dengan 2 dA per dt pangkat 2. Lalu misalkan T menyatakan periode planet dalam satu orbit penuh mengelilingi matahari, area PAB tersapu. Rata-rata laju penyapuan area adalah PAB per T. Tetapi karena dA per dt adalah konstan, dA per dt sama dengan PAB per T, maka T PAB per dA per dt sekarang semua bagian saling berhubungan menggunakan hubungan B kuadrat sama dengan AH. Dan H sama dengan 2
dikalikan dengan dA per dt pangkat 2 per dm. Dari atas kita peroleh T kuadrat sama dengan DAB per dA per dt kuadrat sama dengan Pi kuadrat A kuadrat per dA per dt kuadrat dikalikan dengan AH, dan hasilnya adalah Pi kuadrat 4 Pi kuadrat per gm A pangkat 3. Lalu planet yang paling dekat dengan matahari pada jarak A min C dan paling jauh pada jarak A plus C. Kepler menyebutkan rata-rata nilai kedua nilai ini yaitu A min C plus A plus C per 2 sama dengan A. Sebagai jarak rata-rata planet terhadap matahari, rumus terakhir menunjukkan bahwa kuadrat periode planet sebanding dengan kubus jarak rata-rata dari matahari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.